Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat semuanya, jumpa lagi dengan saya Om Bain dalam acara Orkes obrolan kesehatan di Rumah Sakit Umum Aisyah Ponorogo. Baik sobat sehat semuanya, kali ini kita memperingati dalam rangka memperingati Hari Gizi tanggal 25 Januari 2023. Untuk tema peringatan Hari Gizi kali ini adalah temanya protein hewani mencegah stunting. Bagaimana penjelasannya? Kita simak saja nanti lebih lengkapnya, lebih jelasnya. Dan sobat sehat, hari ini hari yang sangat spesial karena Hari Gizi, kita mendatangkan ahli gizi kita. Ini lulusan dari UNER ya. Lulusan dari UNER, cantik, sabar, kalau masalah body ya proporsional. Ini patut ya kalau menjadi ahli gizi, karena ojo lemu-lemu dan ojo kuru-kuru itu hashtagnya juga bagi ahli gizi. Dan sobat sehat semuanya, kita sambut saja tamu kita kali ini, yaitu beliau adalah Mbak Rizka Amalia Habibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rizka. Waalaikumsalam, Pak Bain. Apa kabar? Pak ini. Om Toyo. Oh ya, sehat Pak. Gimana Om kabarnya juga? Alhamdulillah sehat Mbak Rizka. Hari ini hari yang sangat spesial ya bagi ahli gizi semuanya di seluruh Indonesia. Ya. Jadi ya tentunya ini hari sangat spesial. Dan hari spesial tentunya juga harus bermanfaat bagi masyarakat. Insya Allah. Ya, dan memperingati kadang memperingati nanggap orkes, surah manfaat nih. Manfaat Pak, obrolan kesehatan. Orkes, jadi orkes ini yang orkes serius sih seperti ini. Jadi obrolan kesehatan, bukan orkes dangdutan. Ya. Baik, ini sobat sehat semuanya, Mbak Rizka ini lulusan dari UNER tahun 2017. Beliau adalah ahli gizi di Rumah Sakit Umum Aisyah Ponorogo. Ya tugasnya ya mestinya ini terkait dengan gizi ya, pergizian, berurusan dengan pasien. Jadi beliau ini juga keliling setiap hari mengawasi pasien, bagaimana terkait dengan dietnya di rumah sakit, opo dinteknya, opo ora, opo kurang. Biasanya keliling ditanya-tanyain pasiennya. Baik Mbak Rizka, untuk kali ini kita temanya adalah protein hewani mencegah stunting gitu ya. Iya. Ya, beberapa waktu yang lalu kita sudah hadirkan juga ahli gizi Mbak Ulfa. Temanya juga stunting, tapi terkait dengan pemahaman dengan stunting dan wasting. Kali ini adalah cara mengatasi stunting. Nah, bagaimana ini ceritanya kok protein hewani bisa mencegah stunting? Ya, jadi perlu kita ingat kembali ya Pak, menilik yang sebelumnya. Jadi stunting itu kan memang masalah gizi kronis ya. Jadi masalah gizi kronis yang disebabkan karena asupan gizinya secara berkelanjutan ini tidak sesuai. Jadi kekurangan. Nah, akhirnya menimbulkan permasalahan di gangguan pertumbuhannya atau bahkan dari gangguan kesehatan lainnya. Sehingga jika kita melihat dari status gizinya itu memang kecenderungan itu pendek ya. Pendek seperti itu. Pendek? Tinggi badannya. Jadi dilihat dari tinggi badannya berdasarkan umur atau panjang badannya berdasarkan umurnya. Ada ukurannya Mbak itu? Pendeknya itu berapa atau di bawah berapa gitu ya? Ada ya. Jadi nanti ada penilaian status gizinya sendiri. Nanti di bawah min 2 SD yaitu sekitar nanti dilihat dari HS-nya. Jadi dilihat dari tinggi badan berdasarkan umurnya. Nanti ada sendiri perhitungannya. Ya, baik. Ya, ini Mbak Rizka, ini terkait dengan stunting ya. Jadi kenapa kok masih menjadi permasalahan ya? Di Indonesia kan program pemerintahnya juga masih ya istilahnya panas-panas sih. Benar. Kenapa ini, permasalahannya apa ini?
Sebenarnya ya Om Bain, kalau kita lihat dari prevalensinya dari survei status gizi Indonesia itu untuk tahun 2022 kemarin itu sekitar 21,6%. Nah ini sebenarnya sudah mengalami penurunan dibandingkan sama tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja untuk menilik dari organisasi kesehatan dunia itu masih sangat kurang. Jadi kalau dari WHO ya itu di bawah 20%. Nah untuk yang terakhir kemarin Bapak Presiden kita Bapak Jokowi itu memberikan arahan bahwa nantinya untuk tahun 2024 itu harapannya untuk prevalensi masalah stunting itu bisa turun sampai ke 14%. Nah ini makanya kita mengejar nih di sini bagaimana caranya supaya stunting itu tidak terjadi lagi dan bisa dicegah. Makanya untuk tema yang kali ini Hari Gizi Nasional ini kita mengangkat untuk isi piringku lebih diperkaya dengan protein hewani. Oh, gitu. Isi piringku berkaya dengan protein hewani. Iya. Jadi tadi kekurangan gizi itu apakah yang gizi paling banyak itu kurangan proteinnya atau kurang apanya lagi? Iya, jadi kalau kita lihat memang dari penelitian-penelitian yang sebelumnya di Indonesia sendiri itu kan memang merupakan negara berkembang ya Om ya. Jadi di antara 10 anak katakanlah ya, itu ada 8 anak yang memang tidak bisa atau tidak mau mengkonsumsi lauk protein hewani. Gitu. Nah akhirnya ini juga menimbulkan salah satunya penyebab dari anak tersebut mengalami asupan yang kurang proteinnya ini terus kurang. Nah itu dilihat dari situ juga dibandingkan dengan negara yang berkembang lainnya di Asia Tenggara memang Indonesia memang masih sangat kurang. Masih sangat rendah. 8 dari 10 anak ya tidak mau. Memang anak-anak itu senangannya ada buburnya apa Pak? Bubur sumsum ya. Sebenarnya bisa kalau misal mau bubur sumsum ada tambahannya tuh mungkin dari putih telurnya atau ditambah dari ikannya, ayam begitu bisa ya, ada proteinnya ya. Iya harus ada proteinnya memang. Jadi kalau diisi piringku itu setidaknya memang sepertiganya itu dari makanan pokok itu bisa misal mau diisi bubur tergantung dengan usia anak masing-masing. Terus sepertiganya nanti ada ditambahin dari sayurnya. Nah 1/6-nya itu udah di lauk protein ya, protein hewani atau nabati, sama 1/6-nya dari buah-buahan. Oke, Mbak Rizka, tadi kan dampak atau penyebabnya tadi kekurangan gizi ya, terutama protein. Sebenarnya protein ini isinya apa sih dan fungsinya untuk apa? Iya, sebenarnya bisa mencegah stunting. Iya, protein itu kan ada dua. Ada protein hewani sama ada protein nabati. Dua-duanya ini sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh. Nah, hanya saja kita tahu protein itu untuk perombakan dari asam amino ya. Asam amino itu adalah molekul paling terkecil dari protein. Asam amino itu ada 20 jenis. Ya, ada 2 asam amino esensial sama asam amino non esensial. Nah 9 asam amino esensial itu lebih banyak di protein hewani, begitu. Nah protein hewani ini juga dia mudah cernanya, nilai biologisnya juga lebih tinggi dibandingkan sama protein nabati, gitu. Gitu. Dan selain itu di situ juga ada hormon namanya IGF ya. Jadi itu hormon insulin. Ya. Hormon insulin itu juga dibutuhkan untuk menunjang atau membantu mempercepat pertumbuhan anak dan juga membantu sekrensi ya, kayak insulin itu kan memang dibutuhkan untuk pankreas. Jadi nantinya harapannya ini nanti akan lebih terhindar dari penyakit tidak menular seperti diabetes gitu. Nah anak-anak yang cenderung kekurangan konsumsi protein hewani ya, ini nanti pastinya juga akan mengalami atau penghambatan dari pertumbuhan tersebut dan juga nanti impactnya jangka panjangnya itu akan mengalami penyakit tidak menular ya seperti diabetes, jantung, terjadi gangguan di pankreasnya. Iya. Berarti ini protein hewani itu sangat mudah dicerna, kemudian tinggi apa tadi? Tinggi asam amino esensialnya, sehingga membantu pertumbuhan bayi. Gini Mbak Rizka, saya itu teringat di tempat-tempat olahraga ya, di gym-gym itu ya. Itu sing ototnya kekar-kekarnya nih butuh protein. Benar sekali ya Mbak In. Ya. Itu sama ya? Jadi apa itu? Benar. Jadi protein itu memang banyak sekali manfaatnya ya.
manfaatnya banyak sekali. Jadi pertama, dia memang sebagai sumbangan dari energi atau kalori. Ya, selain dari karbohidrat sama lemak, dia memang ada untuk menunjang penambahan kalori ya. Kedua, dia memang untuk membantu untuk fungsi penambahan otot dan juga tulang. Nah, pertumbuhan otot dan tulang itu komponennya ada di protein itu. Ya. Memperbesar otot dan juga tulang. Gitu. Tapi kalau untuk masa pertumbuhannya, ya, untuk masa pertumbuhannya. Kemudian selain itu, dia itu juga tinggi ini ya, tinggi proteinnya itu nanti untuk fungsinya menjaga daya tahan tubuh. Agar supaya tidak terserang gampang penyakit ya, mudah terserang penyakit. Tambah kuat lah ya Pak ya intinya. Baik Mbak Rizka, protein tadi ini saya yang bertanya terkait dengan ini bedanya protein dengan Mbak Rizka itu apa? Apanya ini Pak? Tahu nggak Pak ini? Apa bedanya? Kalau protein itu membesarkan massa otot. Kalau saya apa Pak? Tapi kalau Mbak Rizka itu membesarkan hati saya untuk tetap di samping dengan Mbak Rizka. Tak izin sama suami saya dulu ya Pak, izin jawab ini ya Pak. Baik, itu jok aja. Oke Mbak Rizka, jadi tadi berarti protein sangat penting ya, untuk mencegah stunting tadi ya. Itu banyak ya, fungsinya juga banyak untuk dewasa. Tadi orang-orang yang di gimnasium itu yang ototnya kekar-kekar butuh protein yang tinggi juga. Terus kenapa hewani tadi berarti kan lebih baik ya untuk pertumbuhan karena ada asam amino 9 esensial tadi. Kemudian dampaknya apa nih Mbak Rizka? Kira-kira kalau bayi mengalami stunting? Kalau bayi mengalami stunting itu nanti pertama dampak secara pendeknya ya. Ya otomatis memang untuk pertumbuhan fisiknya juga mengalami kegangguan ya. Terus gangguan pada perkembangan otaknya Om. Ya, jadi usia golden period atau masa periode emas di janin ya, janin sampai usia dia 2 tahun. Nah, di situ itu ada pertumbuhan serabut sel saraf otak yang lumayan cepat dibandingkan dengan anak umur selanjutnya. Jadi masa-masa itu memang benar-benar masa emas, nggak bisa untuk dilewatkan. Penting gitu. Ya, masa penting yang sekali. Penting ya. Nah, kalau nanti itu asupan dari protein hewaninya atau dari isi piringku itu tadi kurang, yang terjadi akan mengalami gangguan pertumbuhan atau perkembangan sel saraf. Nah, jangka panjangnya nanti juga akan mempengaruhi daya konsentrasinya, daya dia menangkap dari kognitifnya, pendidikannya, itu juga akan mengalami gangguan. Tuh ya. Terus kemudian selain itu dari metabolisme tubuhnya, ini protein ini juga membantu untuk metabolisme tubuhnya si anak ya. Nggak cuma protein saja sebenarnya, dibantu dengan zat gizi yang lainnya, dari karbohidrat, jadi dari lemaknya, dari vitamin dan mineralnya itu juga. Nah, kalau misalnya ini kurang, yang terjadi nantinya metabolisme dari glukosa, metabolisme dari asam amino itu juga akan tidak bekerja dengan benar dan baik. Terganggu ya. Terganggu. Nah, jangka panjangnya apa? Jangka panjangnya yang terjadi ini nanti akan mengalami penyakit tidak benar tersebut. Jadi dia lebih beresiko atau lebih rentan terjadi gangguan endokrin ya, misalnya seperti diabetes mellitus. Fungsi anatominya terganggu ya. Iya, benar. Iya. Jantung itu juga nanti pengaruhnya banyak. Baik Mbak Rizka, kalau anak-anak itu mungkin ada yang mau, ada yang tidak. Ada kan ya sulit ya. Jadi mengkonsumsi itu tidak sembarang. Anak itu biasanya kalau saya melihat pokoknya manis-manisnya, asin-asin gitu gelem. Tapi kalau orang tua sopoin lebih. Nah, ini ngatasi ya seperti ini bagaimana bagi bayi ya? Bagaimana kalau sulit untuk mengkonsumsi protein hewani tadi? Ini memang penting dari pengenalan rasa ya Om ya, pengenalan rasa. Jadi kita harus ketahui dulu dia memang sesuai nggak dengan umurnya pemberiannya. Jadi kalau bayi lahir dari 0 ya 0 bulan sampai dia 6 bulan kan memang harus ASI eksklusif nih ya, tanpa tambahan lainnya, kecuali dengan kondisi khusus.
kondisi khusus yang memungkinkan memang dia harus diberikan susu formula. Itu berarti harus ada anjuran dari keluar bisa. Sebenarnya bisa Om kalau misal ini dipacu terus, tapi mungkin ada gangguan anatomis yang lainnya dari seorang ibu tersebut sehingga tidak bisa memproduksi ASI ya. Kemungkinan itu bisa dikonsultasikan ke dokter bidan yang terkait dengan individu masing-masing ya. Terus kemudian misal ini ya terkait sama ASI tadi. ASI itu jika nantinya diberikan sama seorang anak, otomatis yang harus dipenuhi dari seorang ibunya dulu, asupan ibunya dulu. Dia sudah terpenuhi belum ini si piringku? Sudah terpenuhi belum protein hewaninya, protein nabatinya, sayurnya? Kualitas ASINya. Iya benar. Jadi kualitas ASINya juga akan berpengaruh pada pertumbuhan si janin, ya kan? Kemudian terus untuk si janinnya sendiri nanti dari usia dia lahir dari usia 6 bulan sampai 9 bulan, ya. Itu nanti kita akan mengenalkan namanya MPASI Om. Ya. Gitu. MPASI itu juga harus sesuai, dia harus adekuat dulu untuk kandungan gizinya. Kemudian hygiene sanitasinya juga harus diperhatikan supaya pemberiannya juga lebih bermanfaat. Kemudian sesuai dengan teksturnya, sesuai dengan umurnya. Jadi untuk usia 6 bulan sampai usia 9 bulan harapannya yang diberikan adalah bentuk lumat. Jadi nanti juga akan tidak memperberat kerja lambungnya masih kecil sekali ya. Benar. Terus nanti usia 9 bulan sampai usia 1 tahun nih mulai dikenalkan lagi naik, bisa ke lauk yang lebih dicincang halus seperti itu, nanti bisa diberikan bubur nasi. Naik secara bertahap. Kemudian nanti dari usia 1 tahun sampai dia usia 2 tahun itu bisa dikenalkan dengan makanan dewasa. Tapi ya itu tadi ya Om ya, terkait sama rasa memang kita harus menyesuaikan dengan usia. Tidak bisa langsung diberikan rasa yang terlalu manis, rasa yang terlalu asin seperti itu. Jadi pengenalannya ini memang dari awal. Dan kita memang harus ada tambahan vitamin nih untuk ibu-ibu atau bapak-bapak di rumah. Vitamin S. Bapaknya? Dua-duanya dong. Vitamin S ya, vitamin sabar dalam pola asuh anak. Karena dari penelitian itu ada Om, jadi sekitar 15 kali sampai 20 kali pemberian makanan itu dicobakan kepada anak baru bisa berhasil. Ya, kalau dicobakan cuma 2 kali 3 kali nyerah ya sudah, nanti anaknya akhirnya enggak. Dananya habis biasanya. Kalau terkait dengan yang masih menyusui tadi kan mestinya ibu harus mengkonsumsi banyak protein ya. Nah kalau misalkan ibunya juga ogah-ogahan, tidak suka, senengane godong pelo jangan sayur bayam terus tidak banyak protein hewaninya, itu juga mempengaruhi kualitas ASI ya berarti. Benar Om. Jadi harus ini kesadaran ya dari berarti ini anjuran bagi ibu-ibu yang menyusui yang masih memberikan ASI pada putra putrinya, ya diharapkan mengkonsumsi protein yang tinggi juga, karena ya melihatnya jangan ibunya saja nggak seneng, tapi tujuannya untuk anaknya juga. Demi anak ya untuk dipaksa-paksa gitu ya. Baik Mbak Rizka, terkait dengan bayi tadi ya, bayi itu kan ada yang kalau ASI saja, ASI atau susu formula ya, itu saja ada yang alergi. Jadi susu tertentu itu dia tidak mau, atau ya orang mengenal istilahnya tidak cocok ya susunya, akhirnya ada yang mencet, ada yang lain-lain. Nah ini terkait dengan protein tadi, ada enggak bayi yang kira-kira alergi itu, ada enggak? Nah itu Om Mbak In, makanya kita gembor-gembornya ada ASI eksklusif itu seperti itu. Jadi memang kalau umur usia 0 bulan sampai usia 6 bulan itu kan memang harus ASI eksklusif ya di situ, karena ASI sendiri itu punya kandungan kolostrumnya untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak selanjutnya. Kemudian protein dan lemaknya itu juga sudah sesuai dan sudah lengkap dengan kebutuhan si bayi. Nah kalau ini dicobakan dengan susu formula yang lainnya, nah ini yang menjadi tantangan seorang ibu sendiri. Cocok nggak nanti dikasih susu A,
diare, kasih susu P diare. Makanya dari awal, dan ini khusus untuk ibu-ibu atau calon-calon pengantin ya. Ya, ini harapannya mereka juga bisa mempertimbangkan status gizinya sebelum memasuki ke hamilan. Pernikahan. Terus harus bisa memperhatikan dia itu ada anemia apa enggak. Gitu. Kalau memang benar-benar sudah siap nih, dari tubuhnya sudah siap untuk nantinya punya keturunan yang bagus, ya monggo. Makanya dari Kementerian Agama ini Om, ini sebenarnya dianjurkan dan diarahkan untuk sebelum masa memasuki ke pernikahan, pranikah benar, 3 bulan sebelumnya itu setidaknya sudah melalui cek. Jadi memang status gizinya sudah baik belum, ada anemianya apa belum, benar, tambah darah, oke. Nah itu nanti bisa membantu untuk mempersiapkan dia benar-benar kedepannya bisa ini mengasihi anaknya. Karena kalau misalnya memang dari ibu sendiri aja masih kurang asupannya, kurang dari status gizinya, otomatis nanti akan berkelanjutan seperti itu. Ya, hasilnya nggak akan lancar. Dampaknya ke BPRN, bayinya ya. Jadi tidak hanya memikirkan ibu bapaknya saja, tapi memikirkan calon bayinya nanti. Ya. Baik Mbak Rizka, tadi sudah banyak yang disampaikan, dijelaskan. Mungkin ada pesan bagi masyarakat atau sobat sehat semuanya, bagaimana cara agar nanti tidak mempunyai bayi atau keturunan yang mengalami stunting itu. Oke. Assalamualaikum teman-teman yang di rumah ya semuanya. Ini karena stunting masih menjadi permasalahan di Indonesia, harapannya ayo mari bersama-sama kita mulai membantu mengurangi masa stunting di Indonesia. Dengan apa? Dengan pertama mempersiapkan kita benar-benar menjadi seorang ibu, seorang orang tua yang bisa memberikan asupan yang terbaik untuk anaknya nanti, bisa memberikan pola asuh yang baik untuk anak-anaknya nanti juga. Nah, ikutilah semua program yang ada dalam pemerintah. Jadi seperti tablet tambah darah, mungkin dari vitamin A yang pemberiannya setahun 2 kali, itu diikuti saja. Nanti itu juga semuanya akan kembali kepada kita masing-masing. Dan jangan lupa isi piringku selalu diisi dengan protein hewani yang lebih kaya dan juga lebih lengkap. Iya. Baik Mbak Rizka, terima kasih atas apa yang dijelaskan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan lain kali ketemu lagi, insya Allah. Terima kasih. Baik sobat sehat semuanya, demikian tadi obrolan kita bersama Mbak Rizka, ahli gizi di Rumah Sakit Umum Asia Ponorogo. Wis wayu, pinter, cantik, manis, terus ya tidak lemu-lemu dan tidak terlalu kurus, proporsional ya, jadi sesuai dengan gelarnya itu sarjana gizi. Baik, kalau sobat sehat semuanya pengen konsultasi terkait dengan gizi, stunting dan lain-lain lah, bebas pokoknya, nanti datang saja ke klinik gizi di Rumah Sakit Umum Asia Ponorogo di jam kerja pagi mulai jam 8 sampai jam 11. Terima kasih sobat sehat semuanya. Obrolan kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa lagi lain waktu. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.